Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang makna mufradat dari surat Al-Fatihah. Berikutnya adalah kita masuk ke ayat berikut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di sini ada kata iyyaka, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau. Kenapa dalam bahasa Arab kita artikan hanya ya? Jadi posisinya sebenarnya na'budu ini adalah fi'il dan fa'il, subjek dan predikat. Iyyaka ini adalah objek atau maf'ul bih. Maka kalau susunan normalnya na'budu iyyaka, kami menyembah kepada engkau. Tetapi sekarang objek itu diletakkan di awal sebelum fi'il dan fa'il, maka di dalam bahasa Arab itu maknanya lil hasar, untuk menunjukkan pembatasan. Makanya iyyaka na'budu itu artinya hanya kepada engkau kami menyembah. Jadi bukan kepada engkau kami menyembah saja, tadi ada kata hanya. Dari mana muncul kata hanya? Itu dengan didahulukannya maf'ul bih dari fi'il dan fa'il, maka maknanya itu lil hasar, untuk membatasi. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Maksudnya apa? Nakhussuka bil ibadah. Nakhussu dari khassa yakhussu. Kami khususkan engkau bil ibadah, dalam beribadah. Artinya ibadah kami khususkan hanya untuk engkau. Wala na'budu ghairaka, dan kami tidak akan menyembah ghairaka, selain dari engkau. Wa ma'nahu, dan maknanya juga adalah nuti'u, kami mentaati. Jadi dalam konteks bahasa Arab kata-kata na'budu itu juga makna nuti'u, kami taati. Makanya di dalam al-ibadah didefinisikan apa itu ibadah, at-ta'ah wa tadhallul, kepatuhan dan ketundukan. Ketundukan dalam artian merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Itu yang ibadah. Jadi karena kita patuh dan tunduk. Sebab begini, ada orang yang patuh tapi tidak tunduk. Karena kepatuhannya itu hanya disebabkan oleh keterpaksaan. Maka ibadah bukan patuh tetapi dengan terpaksa, tetapi patuh dengan ketundukan, patuh dengan kepasrahan, patuh dengan merendahkan diri kepada Allah. Itulah yang ibadah. Tapi kalau patuh karena keterpaksaan, itu tidak ibadah. Jadi itu makna iyyaka na'budu. Jadi iyyaka na'budu maknanya nakhussuka bil ibadati, kami khususkan engkau untuk beribadah sebagai objek ibadah. Wala na'budu ghairaka, kami tidak akan menyembah selainmu. Dan maknanya juga nuti'u, kami akan menataatimu. Dan ibadah itu maknanya adalah at-ta'ah wa tadhallul, taat dan menghambakan diri, merendahkan diri di hadapanmu. Kemudian iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau nasta'in, kami meminta pertolongan. Maksudnya adalah natlubul auna, kami menuntut pertolongan. Natlubu dari talaba yatlubu, natlubul aun, kami menuntut, meminta pertolongan. Wat ta'yid, dan penguatan. Ayyada yu'ayyidu ta'yid, penguatan. Wat taufiq, dan juga taufik atau bimbingan. Wa nakhussuka, dan kami khususkan juga kepada engkau bitolabil ma'unah, dalam hal meminta pertolongan. Jadi kita juga akan dengan menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berarti kita menyatakan pada hakikatnya kita hanya mengkhususkan permohonan pertolongan itu hanya kepada Allah. Kalaupun kita minta tolong kepada makhluk, pada manusia, andaikan kita minta tolong sama dokter ketika kita sakit umpamanya, itu hanya kita pahami sebagai perantara. Tetapi hakikat permohonan kesehatan itu tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita hanya mengkhususkan permohonan pertolongan itu hanya kepada Allah? Dijelaskan di sini,
fa anta masdarul auni, karena engkaulah sumber. Masdar itu sumber, asal. Karena engkaulah sumber pertolongan. Wal fadl, dan sumber karunia. Wal ihsan, dan juga sumber kebaikan. Wala yamlikul qudrata ala aunina ahadun, maka tidak seorang pun, ya, ini kan ahadunnya kita artikan dulu, wala ahadun, ya, dan tidak seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menolong kami. Nah, ini juga sama tadi dengan gaya bahasa iyyaka na'budu. Sebenarnya maknanya kalau susunan normalnya wa la yamliku ahadun al-qudrata ala aunina. Tetapi kenapa ditaruh di belakang ini? Fa'ilnya jauh. Ini juga dalam konteks penegasan, ya, pembatasan. Bahwa tidak ada yang memiliki kudrah untuk menolong kami seorang pun. Makanya kalau dalam terjemahan Indonesia kita balik, dan tidak seorang pun yang memiliki kudrah, kemampuan untuk menolong kami. Jadi kenapa kita hanya minta tolong kepada Allah? Karena kita yakin tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ja'al fi'lani, dan sungguh datang dua fi'il. Mana yang dimaksud dengan dua fi'il di sini? Pertama na'budu, kedua nasta'in, bisighatil jam'i, dengan sighat jamak. Jadi kan di sini dikatakan kepada engkau kami menyembah, dan kepada engkau kami minta tolong. Kenapa tidak dikatakan kepada engkau aku menyembah dan kepada engkau aku minta tolong? Kenapa harus menggunakan redaksi jamak atau kami, ya? Nah, di sini dijelaskan wa qad ja'al fi'lani na'budu wa nasta'in bi sighatil jam'i la bi sighatil mufrad, dan sungguh datang dua fi'il itu na'budu dan nasta'in dengan sighat jamak, la bi sighatil mufrad, tidak dengan sighat mufrad. Seperti iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Nah, kan bisa saja. Kenapa dijamakkan? Nah, ini maknanya. Pertama, lil i'tiraf bi kusuril abdi wahdah anil wuquf amamallahi. Lil i'tiraf, ya, untuk menunjukkan kesadaran. I'tiraf itu sadar diri, kenal dengan diri, kan gitu. Untuk menunjukkan kesadaran tentang apa? Biqusuril abdi wahdahu, dengan keterbatasan seorang hamba sendiri saja, anil wukuf amamallah, ketika berdiri di hadapan Allah. Jadi kenapa kita mengatakan banyak? Karena kita seolah-olah tidak punya percaya diri untuk menghadap Allah itu sendiri. Karena sebagai seorang hamba kita rasanya tidak layak berhadapan langsung dengan Allah sendirian. Sehingga kita perlu mengajak, ya, melibatkan orang, gitu. Samalah saudara umpamanya ketika menemui dosen, ketika saudara memohon agar tidak kuliah, walaupun saudara datang sendiri agar kuliah ini diganti jadwalnya, saudara datang sini, tapi saudara akan mengatakan kami, ya, kami sepakat. Nah, tapi Allah apakah sepakat atau tidak, atau kami ingin. Jadi dengan berkami itu membuat rasa percaya diri kita seolah-olah lebih pede ketika kita berdiri di hadapan Allah. Tapi kalau sendiri rasanya tidak pantas kita berdiri di hadapan Allah. Makanya kita menggunakan redaksi jamak. Nah, maka kira-kira ibrahnya begini, ini dijelaskan oleh Imam. Faka'annahu yaqul, maka seolah-olah dia berkata, la yaliqu bi al-wuquf wahdi wa bi mufradi fi munajatik. La yaliqu bi, tidaklah pantas bagiku, al-wuqufu wahdi, aku berdiri sendirian, bi mufradi, dengan kesendirianku, fi munajatik, dalam bermunajat kepadamu, ya Allah. Jadi kita merasa tidak pantas kalau kita sendirian saja menghadap Allah itu, karena betapa hina dan rendahnya kita di hadapan Allah itu. Wa akhjal min taqsiri wa nubi, dan saya juga tidak sadar sekali dengan kekurangan dan dosa. Jadi, pertama kita tidak pantas, yang kemudian di samping merasa tidak pantas juga merasa tidak tepat, ya,
karena kita memiliki taksir, kekurangan, wadzunub juga memiliki dosa, membuat kita semakin tidak pede dan tidak layak ketika kita berhadapan dengan Allah sendirian. Maka apa? Agar memunculkan rasa percaya diri itu, bal antamu ila sairil mu'min. Maka oleh sebab itu kita gabung, kita ajak, kita libatkan seluruh orang-orang yang beriman. Makanya kita katakan na'budu, kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami minta tolong. Jadi kita libatkan orang karena kita tidak merasa pantas sendirian untuk berhadapan dengan Allah. Wa atawari bainahum. Nah, lalu kemudian kita bersaling bersinergi dengan mereka. Faqad fataqabbal du'ai ma'ahum. Maka terimalah doaku bersama mereka. Artinya terimalah doa kami. Fanahnu jami'an. Maka sesungguhnya kami semuanya na'buduka wa nasta'inu bika. Sesungguhnya kami semuanya menyembahmu dan meminta pertolongan kepadamu. Oke. Baik, itu penjelasan tentang makna mufradat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikutnya kita masuk kepada penjelasan mufradat dari ayat berikut, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud dari ihdinas siratal mustaqim? Pertama maknanya arifna, beritahu kami. Wa waffiqna, dan bimbing kami. Wa dulluna, dan tunjuki kami. Ala tariq, kepada jalan. Al-musili ilal haqqi, yang akan menyampaikan kami kepada kebenaran. Jadi ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, apa sih sesungguhnya yang sedang kita minta kepada Allah? Pertama, agar Allah memberitahu kita mana jalan yang benar itu. Yang kedua, tidak hanya sekedar beritahu, waffiqna wa dulluna, bimbing dan tuntun kami kepada jalan menuju kebenaran itu. Karena begini, makna ihdina itu sebenarnya tidak hanya sebatas memberitahu, tetapi juga membimbing agar kita berada pada kondisi pengetahuan kita itu. Kenapa? Karena prinsipnya banyak orang yang tahu dengan kebenaran tapi dia tidak bisa melaksanakan. Atau banyak orang yang tahu dengan yang salah tapi tidak bisa meninggalkan. Berarti dia belum dapat hidayah. Dia baru hanya dapat pemberitahuan, pengetahuan. Tapi hidayah, selain kita diberitahu, kita juga dibimbing. Contoh begini, siapa orang yang tidak tahu bahwa sholat berjamaah di masjid itu lebih baik dari di rumah? Semua orang tahu. Tapi apakah semua orang sudah bisa melakukan? Belum. Karena sebagian orang yang dia dapat hanya tahunya saja, tapi dia tidak mendapat bimbingan dan tuntunan agar dia berada sesuai dengan pengetahuan itu. Atau sebaliknya dalam bab negatif semuanya. Siapa yang tidak tahu bahwa rokok itu merusak? Semua orang tahu. Kalaupun orang tidak tahu, penjual rokoknya memberitahu, dibikin di bungkusnya. Tahu orang semua. Tapi apa semua orang bisa meninggalkan? Tidak. Berarti dia dalam bab itu belum menerima hidayah. Karena ketika dia mendapatkan hidayah, dia tidak hanya tahu dengan sebuah kebenaran, tetapi dia berada pada kebenaran itu. Sebaliknya juga, dia tahu ini tentang sebuah kesalahan dan dia mampu meninggalkan kesalahan. Nah, itu yang disebut dengan hidayah itu. Jadi selain dari memberitahu, dia juga membimbing agar berada sesuai dengan pengetahuan itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan ihdina, tunjuki kami. Jadi tunjuki kami jalan yang lurus, artinya beritahu kami mana jalan yang lurus itu, dan kemudian bimbing kami agar berada di jalan itu. Nah, itulah yang kita minta dengan kalimat ihdina. Makanya di sini arsyid ilaihi, bimbing kami kepadanya, wa arina tariqa hidayatik, dan tunjukkan kepada kami jalan hidayahmu, wa arina tariqa hidayatik, dan tunjukkan kepada kami jalan hidayahmu, al-musilati ila unsik wa qurbik, yang akan menyampaikan kami ke pangkuan atau kedekatanmu. Jadi was-siratal mustaqim. Lalu apa maksud siratal mustaqim secara khusus? Secara bahasa as-siratal mustaqim maksudnya at-tariq al-mu'tadil, jalan yang seimbang. Apa yang dimaksud di sini dengan siratal mustaqim itu adalah tariqul Islam, jalan Islam.
Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, sesungguhnya kita memohon kepada Allah agar kita diberitahu tentang Islam ini dan agar kita bisa mengamalkan nilai-nilai Islam ini. Karena yang dimaksud dengan siratal mustaqim itulah jalan Islam alladzi bu'itsat bihi anbiya'uk wa rusul. Anbiya'uk wa rusul. Jalan Islam yang dengannya diutus para nabi-nabi dan rasulmu. Jadi Islam ini sebenarnya agama semua para nabi ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agamanya Islam. Makanya tidak salah mengatakan ketika mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi Nasrani salah. Makanya dibantah oleh Al-Qur'an, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa muslima. Jadi tidaklah Ibrahim itu Yahudi dan tidak pula Nasrani, tapi dia adalah seorang muslim yang hanif, muslim yang lurus. Jadi pada prinsipnya jalan Islam itu ada jalan semua para nabi. Wa khutimat birisalatihim, yang ditutup risalah mereka risalatu khatimin nabiyyin, dengan risalah Nabi Muhammad. Jadi risalah Islam sudah disampaikan oleh Nabi sejak Nabi Adam, kemudian ditutup risalah itu dengan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Wa huwa jumlatun, dan dia sejumlah perangkat ya, aturan ma yusilu ila sa'adah fid dunya, yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Wa hiya jumlatun, seperangkat sejumlah aturan yang akan menyampaikan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Min aqaidin, yang terdiri dari masalah akidah, wa ahkamin, termasalah hukum, wa adabin, masalah adab, wa tashri'an dini, masalah syariat agama, kal ilmi sahih billah, seperti ilmu yang benar tentang Allah, wan nubuwah, dan kenabian, wa ahlalul ijtima', dan kondisi-kondisi yang disepakati para ulama. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, maksudnya adalah tariqa man amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi ketika kita menyebut siratal mustaqim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, siapa orang yang telah engkau beri nikmat? Siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Dalam surah An-Nisa ayat 60 dijelaskan, minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, yang benar imannya, wasyuhada, orang-orang yang gugur sebagai syahid, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, lalu kita pertegas lagi jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa maksudnya orang-orang yang diberi nikmat? Itu ada 4 kelompok. Yang pertama jalannya para nabi, yang kedua jalannya orang-orang yang siddiq, yang ketiga jalannya orang-orang yang syahid mati di jalan Allah, dan yang keempat jalannya orang-orang yang soleh terdahulu ya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman. Itu yang dimaksud dengan an'amta 'alaihim. Jadi 4 ya. Nabi, orang siddiq, orang syahid, dan orang-orang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim, tidak jalan orang yang engkau murkai atas mereka, dan tidak pula jalan orang yang sesat. Siapa yang dimaksud? La taj'alna ma'a ulaikal haidin an tariqil istimah. Jangan engkau jadikan kami bersama orang-orang yang menentang dari jalan yang istiqamah, yang menyimpang dari jalan istiqamah. Al-mub'idin an rahmatillah, orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Al-mu'aqibin asyaddul iqab, orang-orang yang akan berhak mendapatkan sepedih-pedih hukuman. Li'annahum araful haq, karena mereka tahu dengan kebenaran, wa taraku, namun mereka meninggalkannya. Nah, ini lawannya tadi ya. Al-maghdub itu orang yang araful haq wa tarakuh. Dia tahu tentang kebenaran tapi dia tidak lakukan, tapi tinggalkan. Wa dhallu an tariq, ya, orang-orang yang sesat dari jalan. Wa yaral jumhur, dan jumhur ulama berpendapat annal maghdub alaihim, bahwa maghdub alaihim itu maksudnya adalah humul yahudu, orang-orang Yahudi. Wad dhalin, dan ad-dhalin itu maksudnya hum an-nasara, adalah orang-orang Nasrani. Annal maghdu alaihim, dan sesungguhnya yang dimaksud dengan maghdu alaihim hum alladhi balaghahum ad-din al-haq, mereka adalah orang-orang yang telah sampai agama yang benar kepada mereka, allati syara'ahu Allahu li'ibadih, yang telah Allah syariatkan untuk hambanya, farafaduhu wa nabadhu, tapi kemudian mereka menolak dan mengingkarinya. Jadi dia tahu dengan kebenaran, dengan syariat, tapi dia menolak dan mengingkari. Sementara ad-dhallun
Hum alladzi lam ya'riful haq. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu dengan kebenaran. Aw lam ya'rifu ala wajhi sahih, atau tidak tahu dengan mana yang benar. Wa huwa alladzi lam tablughhum risalah, dan itulah orang-orang yang belum sampai risalah kepada mereka. Au balagathum binahwi naqis, atau sampai tapi dengan jumlah yang terbatas, yang kurang. Jadi intinya dari ini apa yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurka? Orang-orang yang dimurka adalah orang yang tahu tentang sebuah kebenaran tapi dia tidak melakukannya. Itu substansinya. Adapun orang-orang yang sesat itu adalah memang orang yang tidak tahu betul dengan kebenaran itu. Jadi memang nggak kenal dia kebenaran itu, nggak faham dia. Maka dia masuk kategori dolin. Tapi kalau dia sudah ngerti, sudah faham tapi tidak mengamalkan, itu namanya al-maghdub, orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu penjelasan kita tentang makna furadat sudah sampai kepada walad dolin ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.